Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang ditakutkan oleh sejarawan yang menulis sejarah kontemporer adalah banyaknya kontradiksi dan juga banyaknya kritik-kritik dan juga banyaknya protes dari manusia sezaman. Nah, oleh karena itu, sejarawan tentu saja tidak boleh melakukan interpretasi. Karena sebenarnya campur tangan sejarawan yang paling nyata dalam penelitian sejarah adalah persoalan interpretasi. Nah, kalau persoalan data atau sumber sejarah itu adalah persoalan objektivitas. Jadi memang sumber sejarah ketika dilalui dalam proses kritik ekstern dan intern, maka yang muncul atau yang lahir adalah fakta sejarah. Jadi fakta sejarah itu muncul karena ada sumber sejarah. Jadi tidak mungkin ada sumber sejarah yang tidak menghasilkan fakta, atau kata lain, fakta tidak mungkin muncul tanpa adanya sumber sejarah. Jadi sumber sejarah ini adalah masalah yang objektif karena benar-benar terjadi. Jadi kalau sumber sejarahnya palsu, maka peristiwanya, sumbernya atau faktanya akan palsu. Nah, oleh karena itu, karena ini sumber sejarah itu sudah melalui proses kritik, kalau tidak lolos kritik, maka sumber sejarah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa disebut sumber itu adalah palsu, bukan sumber yang valid. Nah, karena ini berkaitan dengan objektivitas, maka sejarah sebenarnya memang dibangun dari objektivitas yang bersangkutan dengan sumber sejarah dan fakta sejarah, dan kemudian juga karena fakta sejarah di situ ada campur tangan sejarawan, itu dalam bentuk interpretasi, maka interpretasi itulah yang bersifat subjektif. Nah, sehingga sejarah bisa dikatakan sebagai karya yang objektif, di mana di situ terkandung subjektivitas. Nah, jadi memang karya sejarah itu dibangun oleh objektivitas dan subjektivitas. Nah, tetapi ketika sejarawan itu subjektif dalam melakukan interpretasi, itu adalah suatu hal yang wajar saja. Karena memang manusia mempunyai, atau sejarawan sebagai manusia, dia mempunyai karakter atau sikap hidup yang masing-masing sejarawan itu berbeda. Ada sikap egois, ya, sikap antipati, sikap tendensius, ya, dan juga sikap-sikap yang lain yang menyebabkan seorang sejarawan itu tidak berlaku objektif, karena di situ ada banyak keinginan, ada banyak emosi sejarah, ada banyak hal yang dipikirkan, jadi landasan pikirannya, filsafatnya, filosofinya yang dianutnya, itu semuanya akan menjadi subjektivitas. Nah, sebenarnya subjektivitas tadi memang hal yang wajar. Jadi
tidak mungkin seorang sejarawan tidak subjektif. Bahkan ketika ada seorang sejarawan yang mengaku dirinya objektif, maka keobjektivitasannya ini diragukan. Bahkan itu sudah menunjukkan subjektivitas. Jadi saya misalnya mengatakan saya adalah sejarawan yang paling objektif. Jadi ketika saya mengatakan begitu, sebenarnya saya adalah subjektif. Jadi menganggap dirinya yang objektif, menganggap orang lain subjektif. Pada dasarnya semua manusia, walaupun berkepala ada rambut yang hitam atau yang putih, tapi yang jelas setiap kepala itu mempunyai isi pikiran yang berbeda-beda dan juga mempunyai hati yang berbeda-beda pula. Jadi memang sebenarnya karya sejarah itu dibangun oleh pikiran manusia yang dipadu dengan pertimbangan-pertimbangan batin atau hatinya itu, sehingga memang disitulah sejarawan menjadi sangat subjektif. Nah, tetapi karena subjektivitas adalah suatu keniscayaan, maka subjektivitas yang keterlaluan itulah yang seringkali mendapat kritik tajam dan juga protes keras dari para penyaksi dan pelaku sejarah. Jadi yang dimaksud dengan interpretasi yang ada kecenderungan tendensius. Jadi tendensius itu interpretasi yang kecenderungannya memihak. Jadi kalau sudah memihak satu kelompok tertentu, maka dia tuh sangat subjektif. Bahkan bisa dikatakan dia akan membela mati-matian orang yang di pihaknya itu. Jadi memihak adalah salah satu yang menyebabkan sejarawan seringkali dikecam oleh para pelaku dan penyaksi yang lain, karena di situ dianggap terlalu radikal untuk membela mungkin pihak-pihak yang melakukan kebodohan dan kesalahan. Jadi sebenarnya orang seringkali mengecam kebijakan yang keliru. Nah, sebenarnya tidak ada kebijakan keliru. Jadi kata kebijakannya benar-benar bijak. Kalau kebijakannya keliru, maka kata yang pantas diberikan bukan kebijakan, tetapi kebodohan. Jadi mengapa kita seringkali mengatakan untuk kebijakan pemerintah yang keliru? Mengapa kita tidak mengatakan itu kebodohan yang dipilih oleh pemerintah misalnya? Jadi sebenarnya tendensius ini memang tidak sehat. Kalau sudah memihak, ya, tendensius, maka kecenderungannya secara berlawanan akan muncul antipati. Jadi kalau misalnya saya memihak kelompok A, maka saya akan antipati terhadap pihak B. Nah, contohnya dalam fenomena Pilpres 2019, itu di situ bertemu dua pihak. Yang satu dengan penuh kebencian menyatakan pendukung Prabowo adalah kampret, dan dengan kebencian pula pihak Prabowo, pendukung Prabowo akan membenci pihak cebong, sehingga di situ terjadi perang urat saraf yang sangat memeras tenaga dan pikiran. Jadi sebenarnya kalau sejarawan tidak terbawa ke arah tendensius dan antipati, maka kemungkinan kecil ia akan diprotes,
ia akan dikritik dengan keras, dan dia akan dianggap sebagai sejarawan yang tidak netral atau sejarawan yang berpihak karena tujuan-tujuan politik. Atau bisa dikatakan juga sejarawan yang memihak itu dianggap sebagai sejarawan yang mencari muka, mencari jabatan, mencari kedudukan, dan mencari kesempatan. Nah, sehingga kemudian orang atau sejarawan yang menjadi tidak suka terhadap sejarawan yang memihak. Begitu pula sejarawan yang lain juga tidak suka terhadap sejarawan yang melakukan tindakan atau bersikap antipati terhadap pihak lain. Jadi sejarawan kontemporer memang seharusnya lebih bijaksana, terutama dalam melakukan interpretasi, karena disitulah sejarawan kelihatan subjektivitasnya itu. Sehingga dengan sikap netral, sikap bijak, dia berdiri di antara dua pihak yang berkonflik, maka sejarawan itu tentu saja akan lebih dihormati sebagai sejarawan yang tahu batas-batas antara subjektivitas dan objektivitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.